Shalom, jemaat kekasih Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan kepada kita semua. Pada sore atau malam hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama membangun ibadah keluarga lepas keluarga. Dan pada saat ini, mari kita bersama-sama, kita siapkan hati kita mengambil saat teduh. Semarak kemuliaan-Mu yang agung, perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat, akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 64. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Jemaat yang terkasih, nats pembimbing ibadah kita sore hari ini atau malam hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13 yang demikian firman-Nya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ulang sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 4. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umat-Nya yang Maha Esa.
Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan sapaan firman Tuhan yang pada malam hari ini diambil dari 2 Timotius. Kita baca pasal pertama ayatnya yang ke-8 sampai dengan 12. Saya ulang, 2 Timotius pasal 1, kita baca ayatnya yang ke-8 sampai dengan 12. Sebelumnya, mari kita siapkan hati kita mohon bimbingan pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sang Sumber Kasih, kembali kami datang ke hadirat-Mu Bapa, untuk mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih-Mu yang luar biasa kepada kami. Hingga malam hari ini Bapa, Engkau tetap mengasihi kami, Engkau memberikan kesehatan kepada kami, dan pada saat ini Engkau izinkan kami bersama-sama dengan keluarga GKJW Jemaat Pare dimanapun berada, untuk bersama-sama bersekutu ya Bapa. Dan Engkau telah berikan kami kesempatan untuk belajar akan sedikit firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah melalui firman-Mu ini ya Bapa, semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Bapa, bersabdalah, kami para anak-anak-Mu membuka hati telinga kami untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat kasih Tuhan, bacaan kita diambil dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 12, yang demikian firman-Nya. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu taat, setia akan firman-Nya, dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari Bapak Ibu, kita sambut dengan memuliakan Tuhan atau memuji Tuhan lagi dari Kidung Jemaat 51. Kita pujikan bait pertama dan kedua. Olehmu terungkaplah
Shalom Aleichem Besem Hamashiach. Salam damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa kita semua selalu ada dalam lindungan kasih-Nya. Tidak peduli kita ada dalam suasana apapun. Mari bersama kita merenungkan firman Tuhan yang baru atau sudah dibacakan tadi dengan tema menderita dalam kekuatan Allah. Dan ayat emas kita pada saat ini yang nanti menjadi landasan perenungan kita adalah pada ayat yang ke-8. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Bapak Ibu Saudara kekasih, ada sebuah kesaksian yang demikian. Seorang karena pemberitaan Injil, akhirnya dia dipenjarakan. Hukuman yang akan diterima adalah dibakar di atas tiang gantungan. Pada satu malam menjelang penghukumannya, dia merenungkan bahwa penghukuman yang akan dia terima ini sungguh-sungguh sangat berat baginya. Namun dia mau mencoba kira-kira sejauh mana hukuman yang akan dia alami. Kekasih Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia menyodorkan jari kelingkingnya pada api lilin yang sedang menyala. Dia ingin mencoba merasakan bagaimana sakitnya ketika akan dibakar. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, tidak lama kemudian dia mencabut atau menarik kembali jari kelingkingnya dan dia merasakan kepedihan yang sangat. Dia berkata pada dirinya sendiri, Tuhan, aku takut. Jangan sampai aku mempermalukan Engkau. Karena sakit ini terlalu pedih dirasakan. Namun Bapak Ibu Saudara kekasih, saat ketika penghukuman itu tiba, saat ketika dia siap untuk mengalami penghukuman itu, ternyata dia memuji Allah dengan sukacita. Bahkan dia memberikan sebuah kesaksian bagi kemuliaan Yesus. Allah memberikan kekuatan pada waktunya dan bukan pada waktu sebelumnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus mempersiapkan Timotius untuk kelak melayani sebuah komunitas jemaat Tuhan. Dia mempersiapkan dengan memberikan nasihat kepada dia, dan bahagian dari nasihat itu yang kita baca tadi dan terkhusus kita renungkan di saat ini adalah pada ayat yang ke-8 yang merupakan ayat emas kita di hari ini. Nah, di dalam ayat ini saya ulangi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita baginya oleh kekuatan Allah. Kekasih Tuhan, ada dua hal yang mau disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius. Yang pertama, Rasul Paulus memberikan nasihat agar Timotius tidak boleh malu dalam bersaksi. Pertanyaannya, kenapa diminta untuk tidak malu? Kekasih Tuhan, memang pada saat itu mempercayai Injil adalah sesuatu yang cukup memalukan. Seseorang yang terhormat jika percaya kepada Injil, maka itu akan menjatuhkan reputasinya. Kalau kita ingat, Rasul Paulus juga pernah menyampaikan bahwa memberitakan Kristus adalah sebuah batu sandungan bagi orang Yahudi. Sedangkan bagi orang bukan Yahudi adalah kebodohan. Ungkapan di atas Bapak Ibu Saudaraku
mau menjelaskan bagaimana Injil di mata manusia zaman itu. Oleh karenanya, Paulus mengingatkan agar Timotius jangan malu karena keberadaan Injil yang dia percaya. Jangan malu karena Paulus sebagai tahanan karena Injil Kristus. Para kekasih Tuhan, pertanyaannya, bagaimana dengan kita di zaman sekarang? Kalau direnungkan, di zaman kini, Injil itu bukan sesuatu yang mendatangkan rasa malu, tetapi rasa takut terhadap ancaman orang-orang di sekitar kepada para pengikut Kristus. Sehingga orang takut ancaman, bukan malu. Ancaman beragam. Ada dalam bentuk ancaman lamaran pekerjaan ditolak karena dia percaya kepada Yesus. Ancaman tentang jabatan dan karir. Ancaman tentang cinta yang ditolak karena tidak seiman. Atau dalam banyak hal tentunya dirugikan karena percaya kepada Yesus. Memang Bapak Ibu Saudara kekasih, di satu sisi percaya kepada Injil adalah sebuah anugerah. Tetapi di sisi yang lain adalah sebuah taruhan atau dalam tanda kutip bencana dalam hidup. Namun demikian, taruhan atau bencana tidak ada apa-apanya jika dibanding dengan kemuliaan kelak yang tersedia bagi kita. Catatan yang kedua, Rasul Paulus menasihatkan Timotius agar menderita dalam kekuatan Allah. Atau di dalam bacaan tadi dikatakan, ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Kita tahu bahwa musuh terbesar bagi para pemilik Kristus, pengikut Kristus untuk bersaksi dan melayani Dia adalah takut menderita. Pertanyaannya, kenapa takut menderita? Karena rata-rata orang berpikir jika sesuatu hal karena nama Yesus lalu kita menderita, maka seolah-olah penderitaan itu adalah beban yang hanya milik kita dan harus ditanggung oleh kita sendiri. Namun pengertian ini berbeda dari apa yang disaksikan oleh penginjil yang mengalami hukuman di tiang gantung dan dibakar di dalam ilustrasi tadi. Saudara kekasih Tuhan, dalam ilustrasi di atas tadi, sang pekabar Injil tadi sebelum mendapatkan hukuman, sebelum mengalami penderitaan, dia sudah membayangkan kalau dia tidak sanggup menghadapi atau menanggung penderitaan itu. Namun ketika dia dihukum, justru dia tidak merasakan apa-apa. Dia malah memuji Allah. Dia malah bersyukur dan bersaksi tentang pertolongan Tuhan yang ajaib bagi dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, realitas seperti yang dirasakan oleh pekabar Injil tadi juga dirasakan oleh para pengikut-pengikut Kristus, bahkan mereka yang mengalami mati syahid karena percaya kepada Yesus. Katakan saja Stefanus pada saat penghukuman yang harus dia alami adalah dirajam dengan batu sampai mati. Dia menghadapi hukuman itu dengan penuh tenang. Bahkan
Dia berdoa kepada Tuhan, memohon pengampunan bagi orang-orang yang menghukum dia. Tidak hanya Stefanus, tetapi juga Polikarpus, uskup dari Smyrna, di sekitar abad atau pertengahan abad kedua. Dia justru menghadapi hukuman bahwa dia harus dibakar hidup-hidup dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan sedikit pun tidak ada rasa ketakutan dalam dirinya. Sebelum dia masuk di dalam perapian itu, dia ditawarkan supaya menyangkal Yesus agar bisa hidup. Tapi itu bukan pilihan dia. Dengan penuh tenang, dia masuk ke dalam api itu, dan oleh kesaksian orang-orang di sekitar, bahwa tubuhnya tidak terbakar sedikit pun. Akhirnya ada prajurit yang menombak dia dari luar, kemudian darah mengucur dan dia mengalami kematian. Mereka menghadapi kematian dengan sukacita. Tidak ada rasa takut sedikit pun dalam diri mereka. Itu berarti Bapak Ibu Saudara kekasih, penderitaan hendaknya jangan menjadi kendala bagi kita untuk sungguh-sungguh bersaksi dan melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika di luar kendali dan kekuatan kita, manakala penderitaan itu datang, maka percaya bahwa Tuhan akan menanggungnya bagi kita. Atau Tuhan akan mengubah rasa takut kita, sehingga kita dengan penuh damai, tenang dan sukacita menanggung penderitaan yang datang bagi kita. Rasul Paulus mengalami itu berulang kali, sehingga dia mengatakan dalam sebuah kesaksiannya, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudaraku, jangan malu memberitakan Injil Tuhan. Jangan pernah takut kepada penderitaan. Karena ketika Tuhan berkenan itu hadir dalam hidup kita, maka Dia akan menanggungnya bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon akan firman Tuhan ini dengan kita muliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 441, baitnya yang ketiga. Jemaat kasih Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita satu hati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami sapa, kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, bila mana Engkau telah izinkan kami untuk bersama-sama membangun ibadah keluarga malam hari ini. Dan Engkau juga telah sapa kami dengan firman-Mu. Mampukan kami Bapa untuk bisa mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari yang penuh dengan tantangan ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, pada kesempatan ini
Kami teringat akan saudara-saudari kami, keluarga demi keluarga, yang mungkin pada saat ini berbaring sakit Bapa, dimanapun mereka berada, entah itu di rumah sakit ataupun di rumah. Terlebih-lebih saudara-saudari kami yang pada saat ini merasakan berkat-Mu melalui sakit karena wabah virus corona ini Bapa. Kami memohon dengan ketulusan hati kami, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami ini. Kami percaya Engkau bekerja melalui apa yang telah diusahakan mereka. Entah itu obat-obatan, entah itu para medis yang merawatnya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah melalui semua yang terjadi ini ya Bapa, semakin mendekatkan diri kami kepadamu. Semakin mengerti bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia yang kami cintai, yang mungkin pada saat ini ya Bapa, masih merasakan wabah pandemik corona ini. Kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau punya sesuatu rencana bagi kami semua ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayan-Mu, dari Bapak Pendeta bersama keluarga, Penatua Diaken bersama keluarga, baik di induk maupun di pepantan. Biarlah kasih-Mu mengalir atas mereka. Biarlah kami tetap melayani Engkau dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang mungkin pada saat ini mengalami beban berat Bapa, pergumulan kehidupan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri yang memberi pencerahan kepada mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan anak-anak gereja, khususnya GKJW Jemaat Pare, yang mungkin pada saat ini masih belum bisa mengadakan proses belajar. Kiranya Engkau tetap memberkati mereka. Roh-Mu yang kudus tetap tuntun mereka. Biarlah melalui apa yang mereka lihat pada saat ini, melalui pandemik pada saat ini, semakin mempertumbuhkan iman mereka, iman percaya mereka kepadamu. Kami juga berdoa untuk warga jemaat ya Bapa, yang sampai saat ini belum ketemu jodohnya. Kiranya Engkau tetap memberi berkat kepada mereka, memberi kesabaran kepada mereka. Kami percaya bahwa setiap rencana-Mu adalah indah bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa-dosa kami, bila mana kami di dalam membangun persekutuan keluarga malam hari ini, tersirat angan-angan dan kata-kata yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon pengampunan. Di dalam Kristus Yesus Sang Kepala Gereja, kami telah berdoa dan memohon. Haleluya. Amin. Saudara kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan tetap percaya bahwa melayani dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan adalah panggilan dan anugerah bagi kita. Jika karena itu kita menderita, maka Tuhan akan menanggungnya bagi kita. Mari bersama-sama kita kembali memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 432 bait yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Biarlah kita bersama-sama menghadap Tuhan
di dalam kerendahan hati dan bersama kita mohon berkat. Allah yang menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera bersama para umatnya sekarang dan selamanya. Amin.